Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan selalu kesehatan dalam menjalani sebuah aktivitas. Jadi di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita sebuah film bertema zombie yang rilis pada tahun 2015 yang berjudul Navy SEAL vs Zombie. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Stanton Barrett, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Ed Quinn sebagai Letnan Pete, Rick Fox sebagai Vice President Bentley, dan Lee Perry sebagai A.G. Prescott. Bercerita tentang sebuah virus yang tiba-tiba menyebar di New Orleans dengan cepat, sebagian penduduk yang tengah beraktivitas pun harus dipaksa menelan kenyataan pahit ketika mereka yang tak tahu apa-apa yang terjadi seketika harus terinfeksi. Begitu pula rombongan Dewan dan Wakil Presiden yang menggelar konversi pers harus terjebak dalam kericuhan yang membingungkan, hingga tim tentara khusus yang begitu profesional bernama Navy SEALs pun dikerahkan untuk bisa menjemput wakil presiden yang terjebak dalam kegilaan ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi di kota Baton Rouge yang tengah memeriksa sebuah mobil, di mana sang polisi yang mendapati suatu kekacauan, tiba-tiba diserang dengan cepat oleh seseorang yang diduga telah berubah menjadi zombie. Lalu scene pun berpindah pada tim khusus bernama Navy SEALs yang tengah menuju tempat latihan menggunakan sebuah helikopter. Dalam misi latihan itu terdiri beberapa pasukan terlatih, antara lain Letnan Pete, Billy, Carl, A.G. serta Travis. Hingga kini, terlihat Carl yang tengah berbincang santai dengan A.G. A.G. yang merupakan anggota baru kini tampaknya mendapatkan arahan tenang dari Carl, karena A.G. di sini merasa jika ia tidak bisa menggantikan posisi anggota Navy yang telah tewas dulu akibat suatu misi. Namun Carl yang benar-benar sosok yang begitu baik, tampaknya berusaha menyemangati A.G. untuk tetap berhati-hati karena bagaimanapun juga, A.G. kini adalah anggota mereka. Hey, AJ. Who said that, man? Got it. Welcome to the team. Keesokan harinya, tepat setelah selesai bertugas, A.G. yang baru tiba di rumah kini mendapati sang istri bernama Emily yang tengah tertidur, yang mana sang istri yang tengah mengandung, kini mendapati sebuah kabar menyenangkan dari sang suami jika A.G. merasa rekan-rekan di tim barunya begitu baik, dan ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tepatnya di kota Baton Rouge, terlihat wakil presiden bernama Bentley yang tengah mengadakan konversi pers dengan para wartawan, yang mana salah satu di antaranya bernama Amanda dan juga kameramen bernama Dave. Namun di tengah prosesi hikmat itu, di area luar gedung para pengawal presiden tampaknya mendapati ada hal mencurigakan, akan tetapi setelah salah satu pengawal berusaha mengecek keadaan sekitar, pengawal tersebut berbicara jika ia tidak menemukan apapun. Hingga di saat wakil presiden itu tengah berpamitan pada para wartawan guna menutup konversi pers ini, tiba-tiba mereka melihat seseorang yang tengah menyerang orang lainnya di halaman gedung, membuat mereka yang panik segera kembali ke dalam untuk segera menyelamatkan diri. Di rumah, tepatnya ketika tengah beristirahat, A.G. yang kini tiba-tiba dihubungi oleh atasan kini mulai meminta izin pada sang istri jika ada hal penting yang harus ia urus. Beberapa waktu kemudian, tepatnya di markas Navy SEAL, seluruh tim yang telah berkumpul pada akhirnya langsung diberikan perintah oleh seorang komandan bernama Sir untuk menyelamatkan wakil presiden yang tengah terjebak di area gedung, karena berdasarkan informasi yang mereka terima,
Sekelompok tim penyelamat dari FBI telah dikirimkan namun gugur, maka dari itu di sini Presiden meminta pasukan khusus untuk melakukan sebuah penyelamatan terhadap wakil presiden yang masih terjebak. Lalu di sana juga Komandan SEAL menyerahkan misi itu untuk dipimpin langsung oleh Letnan Pitt. Kemudian Letnan Pitt pun menjelaskan bahwa dari penjemputan serta target, maka mereka hanya memiliki waktu 6 menit dan tak lebih dari 30 menit untuk menyelesaikan misinya. Sementara misi yang mereka lakukan itu cukup sulit karena informasi yang didapatkan cukup minim, serta tak ada kontak untuk dihubungi dan mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka akan hadapi. Hingga sebelum melakukan persiapan, Eji pun sempat menghubungi sang istri untuk menyampaikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Heavy weapons, no grenades. See, this guy don't worry about shit. Yes, sir. Can it, Carl. Worry too. Di markas, di tengah komandan yang memantau tim Navy, agen CIA yang bernama Stacy kini menemui Komandan SEAL untuk menjelaskan apa yang akan dihadapi oleh anak buahnya itu. Akan tetapi, Komandan SEAL yang tengah sibuk tampaknya tidak memberikan Stacy untuk berbicara lebih lanjut. Hingga setelah tiba di wilayah Louisiana, para tim Navy pun kini mulai melakukan sebuah penerjunan. Setelah tiba di area gedung presiden, mereka pun mulai memeriksa lokasi itu dengan sangat berhati-hati, terorganisir bahkan rapi. Namun karena tak menemukan siapapun bahkan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, maka di sini Letnan Pitt segera melaporkan pada Komandan SEAL tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengarahkan pasukan untuk berpencar memeriksa keadaan sekitar. Menyadari ada pergerakan yang mengarah ke ruangan bawah tanah dari gedung, mereka pun mulai bergerak untuk mengecek ruangan tersebut. Hingga benar di sana mereka pun kini menemukan wakil presiden dalam keadaan kondisi selamat beserta ajudannya. Lalu Letnan Pitt segera memanggil Billy yang merupakan seorang medis, sementara Eji kini diarahkan untuk menemani Travis memantau keadaan luar. Hey, sir. I'll get to him right away, but I gotta take a look at you first. Things, cat, dog, and bird. Smile. Smile. Setelah mengobati luka wakil presiden, Billy yang mendapati korban selanjutnya kini segera memeriksa orang tersebut yang tengah ditemani oleh Amanda, seorang wartawan. Namun rupanya orang yang terluka tersebut telah diborgol rapat. Alasan pemborgolan itu, Amanda berbicara jika pria ini berusaha terus menyerang Amanda. Di sisi lain, terlihat Letnan Pitt yang menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada ajudan presiden, di mana ajudan yang mulai berbicara kini berkata jika mereka telah diserang oleh penduduk sipil yang berubah menjadi gila, dan lebih anehnya lagi, beberapa tembakan diberikan namun mereka tidak kunjung mati. Merasa aneh tentang cerita sang ajudan, Amanda yang ingin Letnan percaya kini segera menunjukkan sebuah rekaman Dave pada Letnan. Membuat Letnan yang melihat rekaman yang sesuai dengan perkataan sang ajudan, seketika kini merasa heran. Billy, yang tengah berusaha mengobati korban terluka, kini malah mendapatkan serangan brutal dari pasien. Hingga Letnan Pitt serta Billy yang belum menyadari jika orang itu telah menjadi zombie pun tak berusaha untuk menyerang balik. Namun tiba-tiba saja ajudan presiden kini langsung menghabisinya. Hal itu membuat Letnan Pitt serta Billy tampaknya murka. Akan tetapi, pria itu berusaha menjelaskan jika hal itulah yang telah dilihat oleh Letnan Pitt di rekaman, sehingga Letnan Pitt pun mengabari Komandan SEAL tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Hingga Stacy yang tadi berusaha menjelaskan, kini mulai berbicara terus terang jika sebenarnya itu bukanlah kerusuhan biasa, melainkan serangan biologis yang mengakibatkan orang-orang berubah menjadi gila. Maka dari itu dalam penyelamatan ini mereka tak boleh membawa seorang pun yang tergigit untuk naik pesawat, membuat Letnan Pitt yang mendengar tampaknya mulai menyisir siapakah orang yang telah tergigit. Yang mana dalam konteks itu, di sini Margaret tampaknya tidak mengakui jika sebenarnya dia telah terinfeksi. Di luar, terlihat dua zombie yang tengah menyerang sepasang kekasih. Namun di sini Letnan Pitt tak mengizinkan anak buahnya untuk ikut campur.
Karena suara tembakan mereka pastinya akan memancing para zombie lain dan bisa saja mengagalkan misi penyelamatan itu. Di markas, berhubung Komandan bingung akan konspirasi ini, Stacy lantas kini turut menjelaskan pada Komandan Sir jika beberapa tahun yang lalu pihaknya itu merencanakan untuk membuat sebuah virus yang mana akan membuat manusia menjadi senjata, sehingga dipastikan negara tidak lagi memerlukan tentara, dan di sana juga dia menjelaskan bahwa mereka juga memiliki sebuah lab di kota tersebut yang mana di dalamnya itu terdapat ilmuwan yang melakukan riset tentang hal itu. Dan Stacy sangat yakin jika para peneliti di sana mampu untuk membuat sebuah vaksin mengatasi virus tersebut. Maka hal itu, Stacy mengarahkan komandan untuk menugaskan anak buahnya untuk pergi ke area gedung penelitian guna menemukan vaksin penawar virus ini. Di halaman, Travis yang tengah memantau area sekitar gedung, kini tiba-tiba malah mendapatkan sebuah serangan brutal. Hang in there, brother. Hang in there. Meski telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Travis, namun berhubung gigitan Travis terdapat di area leher, dengan berat hati dan juga sedih, para kelompok kini harus rela kehilangan Travis. Sementara di dalam gedung, tiba-tiba sang ajudan pun diserang oleh zombie. Letnan Pete yang berusaha menahannya pun seketika dibantu oleh kelompok yang kini datang. Sambil menahan zombie itu, Billy pun mencoba menganalisa dengan cepat mengenai perubahan zombie ini, yang mana Billy menyimpulkan jika ini diakibatkan oleh sebuah virus yang merusak psikologi, dan menurutnya jika virus itu menyebar melalui cairan, maka demi mencegah hal ini lebih jauh, di sini Letnan Pete pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan zombie itu. Berhubung helikopter telah berada di titik penjemputan, maka di sini mereka pun bergegas untuk bersiap. Namun sebelum helikopter itu tiba, Amanda pun mengajak Dave untuk berbicara terlebih dahulu. Di sana Amanda yang tidak ingin ketinggalan mengenai berita ini, seketika membujuk Dave untuk tidak ikut untuk diungsikan demi berita yang akan mereka dapatkan. Meski awalnya Dave sempat menolak karena dia menganggap jika mereka bisa selamat sampai saat ini adalah suatu keberuntungan, namun berhubung Amanda yang memaksa untuk tinggal, pada akhirnya Dave yang tidak memiliki pilihan lain seketika menyetujuinya, dan di sini juga mereka mengatakan hal itu pada Letnan Pete. Hingga helikopter yang tiba, para pasukan pun segera membawa wakil presiden dievakuasi. Namun sial tidak berselang lama melakukan penerbangan, helikopter itu pun tiba-tiba terjatuh karena Margaret yang telah menjadi zombie tampaknya menyerang semua orang yang berada di helikopter. Kemudian Letnan Pete segera melaporkan kejadian hal itu pada Komandan Sears. Lalu komandan yang mendengar segera memerintahkan para anak buahnya untuk menjemput ilmuwan yang mana masih terperangkap di kota tersebut. Karena ilmuwan itulah satu-satunya harapan umat manusia untuk bisa membuat sebuah vaksin. Di mana Komandan Sears kini memberikan sebuah lokasi penjemputan di sebuah lab yang berada di lantai 8 sebuah gedung yang jaraknya 1 mil dari posisi mereka. Namun sial, mereka kini hanya memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikan misi itu sebelum tempat itu diledakkan. You shoot to kill. We're on our own in hostile territory. Sontak, akibat zombie yang berdatangan secara serentak, memaksa Eiji, Amanda serta Dave harus memilih jalan lain karena berjarak terlalu jauh dari kelompok. Namun sialnya, di sana Eiji pun menyadari jika radionya itu telah terjatuh saat serangan zombie tadi, yang mengakibatkan dirinya tidak bisa menghubungi area kelompok, jadi dengan terpaksa mereka harus segera menyusulnya. Go, move, up. My back, okay? Di sisi lain, Letnan Pete serta yang lainnya yang telah menemukan sebuah mobil pun mencoba menghubungi Eiji, akan tetapi tak ada jawaban sama sekali. Berhubung Letnan Pete mengetahui jika Eiji pastinya akan bisa menyelamatkan diri,
Maka di sini mereka memutuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan misi karena mereka memiliki waktu yang sangat terbatas sebelum kota diluluh lantahkan. Hingga dalam kondisi yang mencekam, keadaan pun kini menambah panik ketika sinyal radio mereka secara tiba-tiba terputus. Hal itu membuat Komandan Sir khawatir dan memerintahkan kelompok untuk segera tiba di titik penjemputan kedua, hingga di saat menemukan sesosok mayat di dalam gedung, mereka tiba-tiba saja didatangi oleh seorang security bernama Larry, kemudian Letnan Pitt yang tidak memiliki waktu banyak, seketika memintanya untuk segera menunjukkan di mana ruangan lab yang mereka cari. Beralih pada AG, Amanda serta Dave yang masih dalam perjalanan, di sana terlihat Dave yang malah fokus untuk merekam keadaan sekitar, membuat fokus mereka yang teralihkan. Tiba-tiba mereka hampir saja tertabrak sebuah mobil, namun di sini AG bisa dengan cepat memutuskan untuk meledakkan mobil, yang mana hal itu nyatanya malah membuat para zombie lain berdatangan, memaksa mereka harus segera bersembunyi di area sebuah gang. Di saat situasi tampaknya memanas, karena mereka terjebak di titik bingung, tiba-tiba secara perlahan mereka didatangi oleh salah satu zombie anak dari sisi lain. Di sana Dave yang hendak menghabisi seketika bersih tegang dengan AG, karena AG melarang untuk membunuh seorang anak kecil. Namun sial nyatanya larangan itu malah membuatnya terkena gigitan, yang memaksa mereka pada akhirnya memutuskan untuk mengikat zombie itu, dengan alasan tidak tega membunuh zombie ini yang masih berusia remaja, tanpa memperdulikan jika ia baru saja terkena sebuah gigitan. Berhubung mereka masih melihat para zombie berdatangan, maka di sini AG serta yang lainnya pun kembali bersembunyi. Kemudian di sana AG pun meminjam ponsel milik Amanda untuk menghubungi Emily. Lalu di sana dia mencoba mengatakan dengan lembut jika dia akan baik-baik saja dan dia berjanji akan segera pulang. Tak lupa juga, AG meminta Emily untuk memberikan nomor telepon markasnya yang berada tepat di area dinding rumah. Maka setelah itu, AG tanpa banyak berpikir mulai melaporkan pada komandan jika dia telah berpisah dari timnya dan dia pun akan segera menyusul ke lokasi kedua. Di gedung, setelah melakukan usaha yang susah payah untuk mencapai area ruangan lab, pada akhirnya mereka pun berhasil mencapai lab itu. Dan di sana mereka seketika bertemu dengan seorang ilmuwan, hingga di sana sang ilmuwan yang membutuhkan sampel darah zombie membuat Letnan Pitt, Carl, serta Billy terpaksa harus mencari sampel darah zombie tersebut. Tepatnya di area helikopter penjemput yang pada akhirnya kini tiba. Namun berhubung tidak melihat Letnan Pitt serta yang lainnya, maka di sini Komandan Sir pun memerintahkan mereka untuk menunggu hingga mereka yang mendapatkan laporan jika para zombie berusaha keluar melalui jembatan keluar kota. Maka di sana Komandan Sir pun memerintahkan jet tempurnya itu untuk memutuskan jalur jembatan. Get up, let's go. Beralih pada AG, Dave beserta Amanda yang masih dalam perjalanan menuju area kelompok, di mana Dave yang terus saja fokus terhadap rekamannya, seketika harus menelan kenyataan pelik ketika di sini dia diserang oleh satu zombie, membuatnya yang tidak bisa diselamatkan kini dengan terpaksa ditinggalkan oleh AG serta Amanda, walau tampaknya merasa berat. Sementara itu, tepatnya di area lab, di tengah menunggu sang ilmuwan mempersiapkan sampel vaksin, tiba-tiba dari arah CCTV, Carl pun melihat AG yang telah tiba di area mereka. Berhubung merasa tidak tega melihat AG, maka di sini Carl serta Billy pun berniat menjemput. Akan tetapi di sini sialnya, Letnan begitu egoisnya tidak mengizinkan mereka pergi, karena misi mereka sebenarnya untuk menyelamatkan ilmuwan. Akan tetapi di sini Carl, yang selalu saja berbuat baik pada AG, seketika memaksakan kehendak dari Letnan, sehingga di sini dengan terpaksa Letnan yang tak bisa melarang kembali, mulai mengizinkan Billy untuk menjemput AG serta Amanda, sedangkan mereka akan menuju ke atap gedung untuk mencapai ke area helikopter yang tengah menunggu keberadaan mereka. Namun berhubung AG serta Carl masih berada di bawah,
Maka di sini Letnan seketika meminta Komandan SEAL yang sudah dihubungi kembali untuk menunda ledakan karena bagaimanapun juga ia masih belum bisa terbang. Hingga pada akhirnya di lantai bawah, Carl yang kini berhasil menjemput AG dengan baik, kemudian dia pun bergegas mengajak mereka untuk masuk. Namun ternyata zombie-zombie yang berada di luar pun tampaknya berhasil mengikuti keberadaan mereka. Namun berhubung Carl yang berjalan jauh di depan harus mencari jalan lain ketika ia terkepung, yang mengakibatkan Carl yang melawan kini sempat terkena sebuah gigitan. Namun berhubung karena jumlah zombie yang mengepungnya itu terlalu banyak, maka dengan terpaksa dia harus memasuki sebuah ruangan untuk sekedar melakukan persembunyian. Hingga ketika AG dan Amanda tiba di atap mendatangi yang lain, AG yang tidak mendapati Carl, kini AG berniat untuk kembali turun. Akan tetapi Billy langsung mencegahnya. Hingga pada akhirnya Carl pun berhasil dihubungi, di mana Carl kini tampaknya mulai mengatakan suatu kepasrahan ketika dirinya yang tergigit dan terkepung, mengasumsikan jika dirinya tidak mungkin lagi untuk naik ke atap, sehingga di sini ia mengarahkan mereka semua untuk pergi dari sana meninggalkannya. Dengan berat hati, Letnan Pete yang tidak memiliki waktu kembali sebelum kota diledakkan, pada akhirnya memerintahkan mereka semua untuk segera menaiki helikopter. Akan tetapi sebelum kepergian, di sini AG pun sempat menolak terbang karena berpikir jika dia telah terinfeksi membuat Letnan pun merasa murka. Hingga keputusan AG yang memilih tidak pergi, nyatanya membuat Letnan Pete tak bisa tinggal diam, di mana Pete yang tidak bisa kehilangan satu anggota lagi seketika membujuk AG untuk ikut, dengan dalih jika ilmuwan yang mereka bawa bisa membuat vaksin mengenai ini. Beberapa waktu kemudian, tepatnya di area Washington, di mana Stacy yang tengah dimintai keterangan oleh Presiden mengenai apa yang terjadi, kini seketika menjelaskan satu dan lain hal, bahwa tanpa pengorbanan para anggota Navy SEAL, maka mereka yang ada di sini sepenuhnya tak akan selamat, karena mereka berhasil membawa ilmuwan pembuat vaksin. Lalu lain hal selanjutnya mengenai AG yang tergigit, yang dimana rupanya AG serta keempat anggota Navy SEAL telah kebal terhadap infeksi virus ini, karena secara tidak sadar, mereka yang bergerak dalam anggota khusus telah menerima berbagai suntikan imun booster secara intens, yang mana hal itulah yang mengubah struktur kekuatan tubuh mereka menjadi meningkat. Maka setelah kejadian yang begitu mengerikan menimpa misi Navy SEAL, pada akhirnya AG pun telah kembali pulang ke rumahnya menemui Emily. Hal itu membuat Emily yang melihatnya pun tampaknya benar-benar merasa senang atas kembalinya AG untuk bisa menyambut kelahiran dari sang anak. Hingga film Navy SEAL versus Zombie tahun perilisan 2015 pun kini selesai.